Presiden Rusia Vladimir Putin disebut-sebut lolos dari percobaan pembunuhan. Kendaraan yang ditumpangi Putin dilanda letusan keras. Seperti dilansir The Mirror dan Euroweekly, Jumat, 16 September 2022, informasi soal serangan yang melanda iringan kendaraan yang membawa Putin itu dilaporkan oleh saluran Telegram SVR General yang dikenal anti-Kremlin. Namun laporan itu belum bisa diklarifikasi secara independen. Putin diketahui kini tengah berada di Uzbekistan untuk menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerja Sama Shanghai dengan China, India dan beberapa negara Asia Tengah lainnya. Namun sejumlah media lokal menyebut insiden itu terjadi saat Putin dalam perjalanan kembali ke kediaman resminya di Moskow. 1. Dihadang ambulans. Menurut General SVR, iring-iringan itu terdiri atas 5 kendaraan lapis baja, dengan Putin berada di kendaraan nomor 3. Mobil pertama dalam iring-iringan sempat dihadang ambulans. Dalam perjalanan ke kediamannya, beberapa kilometer jauhnya, mobil pengawal pertama dihadang oleh sebuah ambulans, mobil pengawal kedua melaju tanpa berhenti, meskipun ada rintangan tiba-tiba, dan mengambil rute memutari rintangan itu, klaim General SVR dalam postingan Telegramnya. Pada kendaraan yang membawa Putin, sebut General SVR, sebuah letusan keras terdengar. Letusan keras terdengar dari ban depan bagian kiri yang diikuti munculnya asap pekat, demikian pernyataan General SVR. Meskipun menghadapi masalah dengan kendali, menurut General SVR, kendaraan yang membawa Putin berhasil keluar dari lokasi insiden untuk mencapai lokasi aman di kediaman resmi. Pada akhirnya, jenazah seorang pria ditemukan di kursi pengemudi ambulans, yang menghadang mobil pertama dalam iring-iringan, sebut General SVR dalam postingannya. 2. Tak terluka. Laporan yang disampaikan Telegram SVR General menyebut limusin yang membawa Presiden Rusia itu diserang dengan letusan keras di ban depan bagian kiri yang diikuti dengan asap pekat. Putin dilaporkan tidak mengalami cedera apapun dan dengan cepat dibawa ke lokasi aman. 3. Sejumlah orang ditangkap. Sejumlah orang dilaporkan telah ditangkap terkait percobaan pembunuhan itu. Dilaporkan juga bahwa sejumlah penangkapan telah dilakukan oleh Dinas Keamanan Rusia terkait insiden itu. Tapi, tidak dijelaskan lebih lanjut berapa orang yang ditangkap. 4. Pengawal Putin hilang. Menurut Telegram SVR General, sejumlah pengawal Putin menghilang di tengah laporan bahwa informasi rahasia soal pergerakan Putin dibocorkan ke pihak lain. Insiden semacam ini bukan yang pertama kali bagi Putin. Tahun 2017 lalu, Putin menuturkan dirinya berhasil selamat dari sedikitnya 5 percobaan pembunuhan. 5. Kepala pengawal Putin dinonaktifkan. General SVR bahwa detail soal serangan terhadap iring-iringan kendaraan Putin itu seharusnya dirahasiakan. Kepala pengawal kepresidenan dan beberapa orang lainnya telah dinonaktifkan dan ditahan, klaim General SVR. Tanpa menyebut identitas mereka yang ditahan. Sekelompok kecil orang mengetahui pergerakan presiden dalam iring-iringan ini, dan mereka semua dari Dinas Keamanan Kepresidenan. Usai insiden itu, 3 orang di antaranya menghilang. Ini persisnya orang-orang yang ada di dalam mobil pertama iring-iringan, sebut General SVR. Nasib mereka tidak diketahui saat ini. Mobil yang mereka tumpangi ditemukan kosong beberapa kilometer dari lokasi insiden, imbuh General SVR. General SVR diketahui kerap mengungkapkan informasi orang dalam Kremlin, namun tanpa memberikan bukti kuat. Saluran Telegram General SVR sebelumnya merilis klaim soal Putin menderita penyakit dan para oligarki Rusia yang tewas misterius. 6. Kremlin bantah. Seperti dilansir kantor berita Rusia, TASS, Jumat, 16 September 2022, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov membantah keras laporan soal percobaan pembunuhan Putin tersebut. Saat ditanya apakah laporan General SVR itu memiliki dasar faktual atau benar terjadi, Peskov menjawab dengan tegas, tidak. Sejumlah media asing memberitakan dugaan serangan terhadap iring-iringan kendaraan yang membawa Putin itu dengan mengutip informasi dari Telegram General SVR. Laporan General SVR tidak menyebut secara jelas kapan tepatnya percobaan pembunuhan itu terjadi. Namun laporan-laporan mengindikasikan insiden itu terjadi pekan ini saat perang Rusia-Ukraina masih berlanjut.